Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Robi-Robiah, Bapak Sahrul Komar, beserta seluruh panitia pelaksana pengajian bulanan dan Maulid Nabi Muhammad SAW, para santri, para siswa, serta pengurus OSIS Madrasah Tsanawiyah Robi-Robiah, bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah, sampai hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, dan anak-anak kita yang masih memiliki orang tua, masih memiliki ayah dan ibu, bersyukurlah kepada Allah, karena saudara kita, anak kita, ada yang sudah ditinggal ayahnya, ada yang sudah ditinggal ibunya, ada pula yang tidak memiliki ayah dan ibu. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan, kalau kita mau sedikit berpikir bahwa saya sering memperhatikan anak-anak yang ayahnya, yang ibunya masih hidup, dia selalu bergembira, dia selalu bahagia. Tapi terkadang ada saudara kita, ada anak kita yang sudah tidak memiliki ayah. Ketika dia mau belajar, justru dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk jajan saja, untuk beli buku saja dia tidak punya. Karena itu saya mohon pada bapak-bapak dan ibu-ibu, doakan kami, mudah-mudahan anak-anak yang disantuni setiap bulan ini jadi anak yang betul-betul memiliki ilmu, sehingga dia bisa membahagiakan dirinya, membahagiakan orang tuanya. Karenanya bapak-bapak, pengajian bulanan ini ada bukan untuk sekedar kita kumpul, tapi pengajian bulanan ini, kumpulnya kita ini adalah untuk melihat dan dekat bahwa masih ada anak-anak kita yang sudah tidak memiliki orang tua, tapi semangat belajarnya masih luar biasa. Saya ketika bangun malam sering menangis
karena belum bisa kita itu untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau mau jujur, saya ingin sekolah ini adalah yang memiliki orang tua setiap bulan harus menginfakkan 10.000 untuk kemaslahatan anak-anak yatim dan yatim piatu. Tapi karena situasi kita, karena kebiasaan di kita udah dianggap bahwa sekolah itu seluruhnya gratis, sehingga kita tidak mampu untuk memberikan walaupun cuma 1 bulan 10.000 untuk anak-anak yatim kita. Bapak, kalau supaya Bapak sadar, per orang menginfakkan 10.000 saja untuk anak yatim yang jumlahnya 7 orang di kita ini. Ada 170 wali murid, itu ada 1.700.000. Jadi untuk anak 7 itu adalah tidak, insya Allah tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, tidak akan dia itu menderita. Karena itu kita ajarkan dalam hati kita bahwa kita itu mencoba berusaha untuk kita selalu memperhatikan, membantu mereka. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, kata Rasul. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang-orang yang suka menyantuni yatim, suka membantu anak-anak yatim di surga seperti 2 jari ini, berdampingan, berdekatan. Karena itu hendaklah kita mencoba untuk berusaha bahwa kita mampu untuk memberikan walaupun tidak banyak kepada anak-anak yatim kita. Di majelis saya di Arido itu setiap bulan ada santunan yatim per anak 100.000 rupiah, ada 20 orang 2 juta. Di majelis taklim saya kaum ibu yaitu Nurul Falah ada sekitar 50 anak yatim, setiap bulan harus disantuni. Di kita di sini Nurul dia adalah ada 7 anak yatim. Bukan sekedar harus disantuni sebetulnya, sekolahnya juga harus diperhatikan. Karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jika memiliki keluasan rezeki, maka hendaklah kita itu menginfakkan harta kita untuk menyelamatkan diri kita. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan siksanya neraka walaupun kita berinfak bersedekah dengan sebelah kurma. Artinya walaupun kita orang tidak punya, walaupun kita orang tidak berada, barangkali kalau untuk berinfak sebelah kurma itu sampai hari ini orang malu mungkin. Dan paling susah manusia pun ketika berinfak itu dia mungkin saja 5 sampai 10 ribu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbicara hari ini bahwa ada 3 orang yang dia yakin betul jadi penghuni surganya Allah. Tapi ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat, maka di pengadilan Allah justru apa yang dia yakini bahwa dia masuk surga itu tidak terjadi. Siapakah mereka itu? Pertama, syuhada. Syuhada itu, mujahid itu orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati karena memperjuangkan agama Allah. Setelah dia mati, maka di pengadilan Allah dia bilang, ya Allah, saya adalah mujahid. Kata Allah, kamu bukan mujahid fisabilillah. Apa yang kamu syukuri dengan nikmat-nikmat Allah? Kata orang itu, harta saya berikan untuk kemaslahatan agama Allah. Bahkan nyawa saya adalah melayang karena saya membela agama Allah. Saya ini adalah orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid adalah jaminan surganya Allah. Kata Allah, kamu bukan orang yang mati syahid. Kenapa? Karena kamu berjuang, kamu menegakkan agama Allah
Allah, bukan karena Allah kamu pengen dilihat, pengen dialam oleh manusia. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, datang dari rumah ke sini adalah dalam rangka jihad fisabilillah. Jangan kita niatkan karena diperintahkan sama guru. Kita niatkan ini adalah panggilan Allah yang perlu kita kerjakan, perlu kita laksanakan. Taklim ngaji itu adalah perintah Allah. Sering saya bilang, manin takola ilman. Siapa orang yang berpindah dari rumahnya, berjalan dari rumahnya ke tempat ngaji, maka liyaghfirullah qabla ayah tua, akan diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Kalau dia yaitu datang ke tempat ini lillah, karena Allah, yang disebut ikhlas. Allah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Allah tidak memerintahkan kepada kita semua untuk menjalankan syariat agama kecuali kita jalankan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, tadi yang baca Quran adalah anak-anak kita, yang ceramah tadi anak-anak kita, yang membaca sholawat, baca rawih tadi anak-anak kita, yang jadi pengatur acara adalah anak-anak kita semuanya. Kita berusaha agar anak-anak kita itu betul-betul jadi anak yang soleh. Sebetulnya banyak yang mau ceramah, tapi karena kita adalah jangan sampai lewat dari jam 12, makanya dipersingkat. Karena tiap bulan insya Allah nanti bergilir. Yang baca sholawatnya siapa, yang ceramahnya siapa, yang jadi pengatur acara siapa. Semoga anak-anak kita semuanya adalah mampu, bisa. Kata Pak Sarul Komar, di Klub Garut ada orang gagah, keren. Dia ngomong, saya jangankan suruh ceramah, suruh megang mic aja katanya mendingan berantem, saking takutnya. Kenapa? Karena nggak gampang, megang mic ini tidak gampang. Karena itu bersyukurlah kita punya anak. Alhamdulillah anak kita itu semuanya rata-rata kalau itu bisa baca Quran. Walaupun ada yang baru Iqra 2. Anaknya merada bader, bukan rada bader, emang bader. Pasti tanya aja, bisa baca Quran? Bisa, Bi. Coba baca ini, bukan Quran yang ini, Bi. Yang mana? Iqra 2. Kamu ngaji di mana? Ngaji sama Pak Sahrul katanya. Jadi ngajinya gak mau ngaji di rumah, gak mau ngaji di pondok, ngajinya kalau habis sekolah, orang-orang pulang dia ngadep ke Pak Sahrul. Iqra 2. Kalau disebut namanya, ya kesebut sekarang. Ada bader banget. Kalau guru keluar, dia keluar. Asal guru kagak ada, dia keluar. Keluar aja sekolahnya, banyakkan di luar daripada di dalam. Inisialnya dari Y dulu. Inisialnya dari Y. Ada Y, terus ada G-nya. Itu susah. Suruh baca Quran susah. Tapi itu cuma hanya beberapa orang saja, yang lain rata-rata bisa baca Quran. Cuma sekarang saya ingin bahwa anak-anak kita itu bukan saja bisa baca Quran, dia bisa mimpin tahlilan. Bisa mimpin tahlilan, bisa mimpin ratiban, dia bisa mimpin sholat mayit. Yang besok nih malam Senin, malam Kamis, ini ibu-ibu yang dekat dengan Robi Rodia, silakan datang ke sini. Kita akan mengadakan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan itu adalah sholat yang dilakukan adalah dengan cara berjamaah dan ada khutbah gerhananya. Kalau punya mas kalian, kalau di Majlis Taklim Nurul Falak itu ada yang motong ayam, motong kambing. Kenapa? Sedekah. Di Arido tadi malam pengajian udah sepakat, satu orang yaitu patungan 30.000, dia beli makan segala macam, habis sholat
habis ngedengerin khutbah dia sedekah bersama. Lah kalau di sini anak-anak santri emaknya jauh-jauh disuruh bawa makanan kejauhan, coba ada dari Jalaksana, ada dari kandang sapi, ada dari kandang kebo, terus ada juga yang dari hutan, jadi jauh-jauh. Oleh karena itu, saya ulang lagi, yang dekat silakan malam Kamis, Rebo, malam Kamis, karena gerhananya dari jam 6 lewat 48 menit itu udah gerhana bulan. Terus pas jam 7-nya kita takbiran. Dengar ini, takbirnya seperti takbir Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari jam 7 malam takbiran sampai jam 7 lewat 32 menit. Kenapa sampai jam 7 lewat 32 menit? Itu waktu Isya, azan Isya, sholat qobliyah Isya, sholat fardu Isya, terus wiridan dan ba'diyah Isya. Setelah itu takbir lagi sampai jam 8 malam. Nah pas jam 8 baru mulai sholat gerhana. Udah gak repot lah jam 8 mah, rumah udah rapi semua ya. Kira-kira kalau sampai datang sini kita sholat bareng-bareng kan enak tuh, karena belum tentu di tempat lain itu diselenggarakan. Bahkan ada, mohon maaf, ustaz yang nyampe, emang gimana sih sholat gerhana itu ustaz? Dia ustaz tapi nggak tahu. Kenapa? Karena mereka adalah belajarnya pas udah jadi ustaz berhenti belajarnya, padahal harus terus belajar dan belajar. Pas jam 8 sholat sunnah gerhana bulan, yaitu 2 rakaat. Cuma setiap 1 rakaatnya 2 kali baca surah, baca Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal serta 2 kali sujud. Kan biasa sholat yang lain mah itu rukunya 1 kali kalau 1 rakaat. Ini mah rukunya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, baca Quran, baca ya Fatihahnya 2 kali, dan baca suratnya 2 kali. Nanti kalau sudah malam Kamis itu datang sini sebelum kita pelaksana, nanti dikasih tahu dulu, dibilangin dulu. Udah selesai sholat 2 rakaat, langsung yaitu khutbah gerhana bulan. Karena selesainya sholat gerhana itu, bulan adalah gerhananya sampai jam 10 lewat 11 menit 11 detik. Seluruh Indonesia total, seluruhnya adalah gerhana. Karena itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kembali kepada tadi yang kita bahas, ada syuhada itu yang dia yakin betul masuk surga, tapi kenyataannya dia diseret ke neraka gara-gara hatinya kagak karena Allah. Hatinya bukan karena Allah, dia pengen di alam sama orang. Bapak-bapak termasuk syuhada. Kenapa syuhada? Karena usaha untuk mendidik anaknya, nyari duit untuk ngasih nafkah istrinya. Lah kalau niatnya ikhlas karena Allah, itu masuk surga. Tapi kalau niatnya pengen di alam sama bininya, atau ada yang takut kalau nggak usaha diomelin bininya, maka capek juga nggak dapet pahala, malah masuk neraka. Rugi nggak tuh? Oleh karena itu bininya jangan suka ngomel, malah nasihatin, bang, usaha karena Allah, usaha yang sungguh-sungguh. Karena usaha yang karena Allah itu bukan saja istrinya bahagia, anaknya sejahtera, tapi abang itu masuk surga. Kenapa? Orang yang usaha di jalan Allah, kata Rasulullah, kalau dia usaha